Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Suwanto Sitorus SPMP, dosen tetap program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIDN 0103029403. Saya mengawali karir sebagai seorang dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sejak tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang akan saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Dasar Agribisnis dengan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah PAGA 220052. Dilakukan dengan 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah Dasar Agribisnis memberikan pengetahuan kepada mahasiswa meliputi pengertian agribisnis, konsep agribisnis, sistem agribisnis, bagaimana mengelola lingkungan agribisnis dalam menentukan strategi bisnis, etika dalam kegiatan agribisnis, prinsip investasi dalam kegiatan agribisnis, sehingga dapat mengendalikan risiko dan ketidakpastian dalam bisnis, pengelolaan dalam agribisnis dengan membuat suatu kasus yang berkenaan dengan agribisnis. Dalam mampu mata kuliah ini, saya juga merujuk dari buku-buku referensi karya beberapa ahli dan dari jurnal-jurnal bereputasi terkini yang up to date, sehingga mahasiswa mendapatkan pengetahuan terkini yang relevan dengan dunia nyata. Dalam proses pembelajaran dan pengajaran, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam penyampaian materi saya, menjelaskan secara langsung dengan ceramah dan tanya jawab, sehingga tercipta interaksi secara langsung saat di kelas. Sedangkan asesmen ada 4 bagian, yaitu yang pertama adalah tugas mandiri 30%, tugas terstruktur 30%, dan attitude 10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Di siang yang berbahagia ini Allah masih berikan kita kesehatan untuk dapat menjalankan aktivitas perkuliahan kita. Ini adalah perkuliahan kita yang ke-10 ya, dengan topik resiko agribisnis. Nah, untuk memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihah. Baik, teman-teman sekalian, terlebih dahulu sebelum memulai perkuliahan saya akan melakukan absensi dahulu. Yang pertama Hanif, ada Hanif. Yang kedua ada Muhammad Azri. Yang selanjutnya ada Hidayat. Kemudian ada M. Sadam. Yang terakhir ada Abelia. Baik, terima kasih semuanya. Kita langsung masuk kepada topik perkuliahan kita pada hari ini, yaitu resiko agribisnis. Teman-teman, kalau berbicara tentang resiko agribisnis, tahu nggak apa yang disebut dengan resiko? Tahu apa itu resiko? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya resiko itu, Pak, kerugian atau dampak negatif yang mempengaruhi untuk keberlanjutan suatu usaha, Pak. Itu menurut saya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi itu adalah pendapat Nurul mengenai apa itu resiko, gitu ya. Jadi banyak pengertian resiko itu, terutama teman-teman sekalian setiap hari teman-teman pasti mengalami apa itu yang namanya resiko, ya. Jadi bukan hanya dalam agribisnis, tapi bahkan kita mau berangkat ke kampus pun kuliah menghadapi yang namanya resiko, gitu ya. Resiko keterlambatan masuk kuliah, resiko di perjalanan, gitu ya. Sehingga teman-teman setiap hari tidak terlepas dari yang namanya resiko. Nah, topik pada perkuliahan kita kali ini adalah resiko agribisnis. Ya. Apa itu resiko agribisnis? Akan kita bahas di materi pada pertemuan kali ini. Nah, ini adalah pokok bahasan dalam pertemuan kita. Yang pertama, pengertian resiko agribisnis, kemudian jenis-jenis resiko dalam agribisnis,
Kemudian yang ketiga ada pentingnya pengelolaan pengendalian resiko. Kemudian yang keempat melihat peluang di balik resiko agribisnis. Kemudian ada kesimpulan dan yang terakhir kita nanti akan melaksanakan diskusi setelah materi ini selesai. Nah, kita akan bahas apa itu resiko. Resiko sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengakibatkan kerugian ya. Karena itu kita harus mengelola resiko tersebut ya. Usaha yang bergerak di bidang pertanian disebut dengan agribisnis. Kegiatan agribisnis tentunya juga banyak menghadapi resiko. Kita tahu produk-produk pertanian dan segala sesuatu yang bergerak di bidang pertanian itu banyak mengalami yang namanya resiko. Resiko budidayakah, resiko pasca panenkah, resiko pemasarankah. Nah, ini semuanya mengalami yang namanya resiko. Nah, perlunya resiko kita pelajari bagaimana meminimalisir resiko tersebut timbul, gitu ya. Itu pentingnya kita mempelajari resiko. Nah, ini ada menurut para ahli. Nah, salah satunya ada menurut Silalahi. Ya, resiko adalah hal-hal yang menyangkut kesempatan timbulnya kerugian. Nah, bagaimana sebelum kerugian itu timbul, kita harus mencegahnya dahulu, ya. Kemudian probabilitas. Teman-teman tahu apa probabilitas? Tahu nggak probabilitas? Probabilitas adalah sistematika bagaimana kita memperhitungkan ya kerugian atau suatu hal yang akan timbul di kemudian hari, sehingga kita perlu memprediksi. Nah, ini kan teman-teman tahu, sebelum melakukan kegiatan usaha pertanian tentu kita akan mengkaji dahulu bagaimana nanti pasca panennya, bagaimana harganya. Nah, itu tentu harus dipikirkan, jangan sampai nanti kita sudah makan banyak waktu untuk melakukan usaha budidaya pertanian tetapi di akhir kita mengalami kerugian. Kan sia-sia saja teman-teman sekalian, bahwa kita sudah melakukan kegiatan usaha tani tapi tidak mendapatkan keuntungan apapun ya. Nah, selanjutnya adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dengan yang diharapkan. Apa yang kita inginkan berbeda dengan apa yang terjadi. Nah, itu adalah probabilitas suatu hasil yang akan berbeda dari yang diharapkan. Itu sesuatu yang kita tidak inginkan ya. Artinya apapun yang tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita dalam arti perspektif negatif, itu tentunya tidak kita inginkan, gitu ya. Nah, selanjutnya, umumnya kegiatan bisnis dengan resiko tinggi diyakini dapat memberikan keuntungan yang besar. Teman-teman sepakat nggak ini? Sepakat. Kenapa sepakat? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya, Pak, yang agribisnis ini terkait dia mendapatkan keuntungan besar dari resiko yang besar dia ini, Pak. Karena dia ini high risk, high return, Pak. Jadi dia resikonya besar sehingga mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan agribisnisnya ini sendiri, Pak. Ya, terima kasih kepada Rahmat yang sudah menyampaikan pendapatnya. Ya, benar. Pada umumnya, bisnis dengan resiko yang tinggi adalah usaha yang memerlukan modal yang besar. Sehingga modal yang besar ya tentu mengakibatkan dampak yang negatif ya, dampak kerugian yang besar nantinya pada umumnya. Hal ini dapat terwujud apabila dalam melakukan bisnis resiko yang diperkirakan tidak terjadi, tetapi akan terjadi. Ini hal yang tidak diinginkan gitu ya, tapi terjadi. Dan sebaliknya, jika resiko yang diperkirakan akan terjadi tetapi tidak terjadi, ini akan memiliki dampak yang positif. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis resiko. Ini ada beberapa jenis-jenis resiko ya. Kita bisa lihat resiko yang pertama ada resiko produksi ya, yang kedua ada resiko harga atau pasar penjualan ya. Kemudian yang ketiga risiko keuangan, risiko institusi, kemudian risiko teknologi, dan yang terakhir risiko manusia. Kita akan bahas satu persatu risiko ini. Ya, yang pertama risiko produksi. Risiko produksi kita bisa lihat, risiko harga dapat dipengaruhi oleh perubahan harga produksi atau input yang digunakan. Input yang digunakan ya. Risiko ini muncul ketika proses produksi sudah berjalan ya, sudah berjalan. Hal ini lebih disebabkan oleh proses produksi dalam jangka waktu lama pada pertanian ya, sehingga kebutuhan akan input setiap periode memiliki harga yang berbeda-beda. Tentu dalam setiap periode input yang digunakan harganya akan berbeda-beda gitu ya, karena inilah produk dan barang pertanian, tidak bisa dipastikan apakah periode 1, 2, dan 3 proses produksi ataupun harga inputnya itu sama ya. Ini uniknya dari kegiatan pertanian. Selanjutnya kita masuk kepada risiko keuangan ya. Risiko keuangan meliputi cara sebuah bisnis dalam membiayai kegiatan bisnisnya merupakan sebuah hal yang diperhatikan dan sering diperhatikan dalam banyak perusahaan. Hal ini kegiatan pertanian mempunyai kekhasan sendiri ya. Risiko keuangan merupakan dampak yang timbul oleh cara petani dalam
mengelola keuangan. Apabila petani tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, maka akan menghasilkan kos yang tinggi. Sehingga tentu kos yang tinggi akan mempengaruhi ya biaya produksi, ya. Tentu ini akan mengaruhi daripada salary penerimaan yang akan diterima oleh si petani tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada risiko teknologi, ya. Seperti kebanyakan pengusaha lain, petani bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari usaha pertanian dilaksanakannya, gitu ya. Adopsi teknologi baru dalam modernisasi pertanian seperti diperkenalkannya tanaman transgenik, ya, menyebabkan peningkatan resiko produsen mengadopsi. Ini apabila petani tidak memanfaatkan teknologi, tentu kita akan tertinggal, gitu ya. Ini pentingnya teknologi, apabila kita tidak mampu mengikutinya akan tertinggal di bidang inovasi. Nah, ini ada risiko kelembagaan. Risiko kelembagaan kita bisa lihat. Sumber penting lain ketidakpastian bagi petani adalah risiko institusional yang dihasilkan oleh hal yang tak terduga. Ini hal yang tak terduga seperti perubahan peraturan yang mempengaruhi aktivitas petani, perubahan peraturan, jasa keuangan, tingkat pembayaran dukungan harga atau pendapatan dan subsidi secara signifikan, ya, dapat mengubah profitabilitas kegiatan pertanian. Ini dari sektor risiko kelembagaan, ya. Lanjut, ini risiko yang terakhir, risiko manusia. Nah, ini dari ke-6 risiko tadi, kita bisa lihat risiko manusia ini disebabkan oleh tingkah laku manusia dalam melakukan proses produksi. Sumber daya manusia perlu diperhatikan untuk menghasilkan yang optimal. Ya, moral manusia, risiko dan ketidakpastian dalam agribisnis dapat menimbulkan kegiatan seperti adanya kelalaian atau human error, ya, sehingga menimbulkan kebakaran, pencurian, rusaknya fasilitas produksi. Ini yang sering terjadi, ya, karena SDM yang mengelola kegiatan tersebut kadang-kadang tidak profesional, tidak memperhatikan SOP dan sebagainya, sehingga timbul yang namanya human error tadi nih. Ini yang disebabkan oleh kesalahan manusia, ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Saya, Pak. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya, Pak, dalam risiko-risiko yang telah Bapak jelaskan, risiko mana yang lebih menonjol, Pak? Oke, baik. Dari ke-6 risiko-risiko tersebut, manakah yang paling menonjol, gitu ya? Dari ke-6 risiko semuanya tentunya harus diperhatikan. Tidak ada risiko mana yang lebih menonjol. Tentu semua ini harus diakomodir, ya, dihindari, karena dari ke-6 risiko ini semuanya saling berkaitan. Sehingga pentingnya kita mempelajari bagaimana menghindari risiko. Dari ke-6 risiko ini semuanya harus diantisipasi supaya tidak terjadi. Mau risiko produksi, kalau terjadi kegagalan juga akan percuma, ya. Risiko harga, ya. Kemudian risiko keuangan, institusi, teknologi maupun manusia. Tentu semuanya memiliki kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Semuanya memiliki resikonya masing-masing. Tentu kita harus meminimalisir ke-6 risiko ini. Jadi tidak ada yang mendominasi, gitu ya. Tentu semuanya harus sama-sama diminimalisir, gitu ya. Bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut kepada topik berikutnya. Pentingnya manajemen risiko dalam agribisnis, ya. Risiko ini disebabkan oleh tingkah laku manusia dalam melakukan proses produksi, ya. Sumber daya manusia perlu diperhatikan untuk menghasilkan output yang maksimal, ya. Moral manusia, risiko dan ketidakpastian dalam agribisnis dapat menimbulkan kerugian seperti adanya pelayanan manusia atau human error tadi, ya. Kita bisa lihat, teman-teman sekalian, yang selanjutnya pentingnya manajemen risiko dalam agribisnis. Yang kedua, meningkatkan keberlanjutan usaha, ya. Pentingnya manajemen risiko juga terlihat dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan usaha agribisnis, ya. Dengan demikian, strategi mitigasi yang baik, perusahaan dapat bertahan dan terus berkembang meskipun menghadapi yang namanya risiko, ya. Misalnya kita bisa lihat diversifikasi usaha pertanian, mengadopsi praktek pertanian yang ramah lingkungan. Ini juga penting, ya. Serta penggunaan teknologi efisien dalam meningkatkan ketahanan terhadap risiko alam dan ekonomi, gitu ya. Nah, ini ada juga di balik risiko tentu kita bisa melihat peluang-peluang yang timbul yang bisa dimanfaatkan, gitu ya. Nah, kita bisa lihat peluang dalam agribisnis seringkali muncul dari tantangan, ya. Kalau kita bisa melihat peluang di balik tantangan itu, tentu akan menghasilkan sebuah output yang bisa menguntungkan bagi kita, ya. Kita bisa lihat
Risiko yang dihadapi ini tadi kita bisa lihat dengan pengelolaan risiko yang tepat, petani dan pelaku agribisnis dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk meningkatkan keuntungan dan keberlanjutan usaha. Jadi kita juga jangan melihat bahwa setiap masalah itu tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Tentu juga di balik masalah itu ada yang namanya peluang. Nah, itu yang harus kita manfaatkan, bagaimana kita bisa memanfaatkan masalah itu menjadi sebuah peluang ya. Nah, kita lanjut. Nih, berikut adalah beberapa peluang yang bisa dilihat ya, dapat dilihat dari resiko dalam agribisnis. Yang pertama ada diversifikasi produk dan usaha ya. Yang pertama peluangnya ini tentu kita bisa lihat risiko harga yang fluktuatif pada suatu jenis produk dapat diatasi dengan diversifikasi ke produk lain yang memiliki permintaan stabil dan potensi pasar baru ya. Misalnya teman-teman bisa lihat petani yang biasa menanam padi bisa mencoba menanam sayuran organik ya, tanaman obat-obatan ataupun peternakan. Bisa kita lihat resikonya. Kenapa teman-teman? Ada resiko, ada peluang. Jika hanya bergantung pada suatu jenis produk, petani rentan terhadap kerugian besar ketika harga produk tersebut anjlok. Apalagi jika seorang petani tersebut hanya mengharapkan dan berpendapatan dari satu sektor pertanian saja, sehingga terjadi harga yang anjlok, tentu akan mengalami kerugian ya. Maka perlu teman-teman kita bisa lihat ya, petani bisa mengembangkan peternakan bebek atau itik ya sebagai diversifikasi usaha, sehingga tidak hanya bergantung pada hasil panen padi saja. Dia bisa selain untuk menanam padi bisa diversifikasi ya, tadi seperti usaha itik, ikan dan sebagainya bisa dimanfaatkan, sehingga ada opsi yang lain, opsional yang lain bisa dimanfaatkan selain padi gitu ya. Ada hasil yang lain yang bisa dia dimanfaatkan untuk sebagai pendapatannya gitu ya. Nah, yang kedua, pengembangan produk yang bernilai tambah. Yang pertama, kita bisa lihat peluangnya. Resiko kehilangan hasil panen karena kerusakan atau keterlambatan panen bisa diatasi dengan pengolahan hasil panen menjadi produk yang lebih awet dan bernilai tambah. Ini misalnya buah-buahan bisa diolah menjadi selai, manisan, atau produk olahan lainnya. Nah, resikonya kan ada teman-teman sekalian bahwa produk pertanian segar memiliki masa simpan yang terbatas ya, dan rentan terhadap kerusakan, sehingga jika tidak segera dijual, petani bisa mengalami kerugian. Nah, ini sifat barang-barang produk pertanian yang mudah rusak ya. Kita bisa lihat misalnya petani buah ya, para petani bisa membuat olahan buah-buahan menjadi sebuah manisan atau jus buah untuk memperpanjang masa simpan. Kenapa? Ya, buah setelah dipanen umurnya tidak panjang ya. Tapi kalau kita misalnya bisa olah, misalnya punya nilai tambah, value added dari sebuah produk tersebut, kan akan mendapatkan peluang keuntungan ya kan. Nah, nilai tambahnya jauh lebih efisien gitu. Teman-teman ada panen buah, misalnya tadi bisa diolah menjadi jus, kan bisa disimpan dalam freezer dan sebagainya, sehingga menjadi produk-produk siap minum yang tahan lama gitu ya, bisa memiliki nilai tambah. Nah, ini yang terakhir, pemanfaatan teknologi gitu ya, peluang resiko kegagalan panen akibat hama dan penyakit ya, bisa dikurangi dengan penggunaan teknologi pertanian modern seperti sistem irigasi otomatis, penggunaan pestisida alami, dan pemantauan tanaman menggunakan drone, menggunakan teknologi yang kekini ya. Ketergantungan pada teknologi modern yang juga memiliki resiko seperti biaya investasi yang tinggi, keterbatasan akses terhadap teknologi, dan resiko kerusakan alat. Ini yang menjadi resiko karena biaya alat juga kan maintenance-nya juga cukup besar, sehingga perlu modal yang cukup besar. Nah, contohnya petani bisa menggunakan alat penyiraman otomatis ya, menghemat air dan tenaga kerja. Ini bisa dimanfaatkan, atau menggunakan aplikasi pemantauan hama dan penyakit untuk mendeteksi dini sebelum terjadi. Lebih baik kita mencegah gitu ya. Nah, sehingga perlu deteksi dini menggunakan teknologi yang ada ya. Bisa kita minimalisir ya. Ini pengembangan pemasaran ya dari online gitu ya. Peluang kita bisa lihat, risiko harga rendah di pasar tradisional bisa diatasi dengan memasarkan produk secara online. Sehingga apa teman-teman sekalian, kita juga bisa mengurangi cost dari proses produksi pemasaran ini gitu ya. Kita tidak perlu yang namanya place ya, tempat, kita nggak perlu bayar mahal tempat, sewa tempat dan sebagainya. Barangkali kita yakin dan percaya tidak semua petani, tidak semua orang juga misalnya ketika dia mengusahakan pertaniannya, dia punya tempat untuk memasarkannya. Karena hampir rata-rata para petani kita setelah dia panen, dia jual ke orang lain. Tapi bayangin kalau mata rantainya teman-teman sekalian, kita petani, kita penjual ya, bisa sampai ke konsumen, kan jauh lebih efisien. Keuntungannya juga jauh lebih banyak bisa didapatkan gitu ya. Nah, sehingga teman-teman, ini resikonya ya, persaingan di pasar online juga ketat.
dan pelaku agribisnis harus mampu bersaing dalam dalam hal kualitas produk, harga, dan pelayanan. Contohnya, petani bisa menjual hasil panen mereka melalui platform e-commerce ya, atau media sosial menjangkau konsumen ke seluruh Indonesia atau ke seluruh wilayah gitu ya. Ini kan memudahkan kita tidak perlu tempat tapi menggunakan media sosial gitu ya. Ini pentingnya di zaman digital seperti sekarang ini, banyaknya e-commerce yang berkembang gitu ya. Sudah banyak e-commerce, teman-teman bisa memasarkan produk-produk pertanian apa saja gitu ya. Tidak harus punya tempat buka lapak ya gitu ya, memajangkan produk-produknya. Sehingga dari e-commerce saja teman-teman bisa melakukan pemasaran kegiatan proses produksi agribisnisnya. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Nah, seperti yang kita ketahui, Pak, para petani itu kan banyak yang sudah berusia lanjut kan, Pak. Nah, jadi dan memiliki latar belakang sekolah dasar. Jadi bagaimana petani pasti kesulitan nih untuk memasarkan produknya di media sosial. Jadi menurut Bapak apa solusi yang harus ditawarkan agar petani ini bisa memasarkan produknya? Baik, pertanyaan dari teman kita tadi, inilah masalah dan problem di petani kita, bahwa kita bisa melihat di lapangan bahwa hampir rata-rata yang melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah para orang tua ya gitu ya. Inilah kurangnya minat dari petani-petani milenial kita, anak-anak muda kita yang memiliki pendidikan dan semangat untuk bertani yang masih kurang, sehingga ini menjadi hambatan juga para petani-petani kita untuk memasarkan produk-produk yang mereka panen gitu ya di e-commerce ataupun di media sosial. Nah, solusinya teman-teman sekalian, kita bisa lihat bahwa di tingkat para petani itu ada yang namanya penyuluh-penyuluh pertanian gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi solusi bagaimana para petani-petani di desa, di tempat tinggal kita itu mendapatkan pengetahuan tentang teknologi yang ada saat ini. Kita bisa memanfaatkan handphone. Hampir sekarang kita bisa lihat bahwa orang tua sekalipun sudah memiliki handphone Android gitu ya. Para petani pun sudah bisa memiliki handphone Android. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan para petani bagaimana memasarkan produk-produknya. Nah, pentingnya penyuluhan bagaimana cara menggunakan aplikasi ataupun e-commerce ini. Nah, itu perlu dimanfaatkan, ataupun kita bisa bilang bahwa peran penyuluh ya, peran anak muda nih teman-teman mahasiswa gitu ya. Kalian-kalian yang saya sudah pernah sampaikan bahwa di pertemuan yang sebelumnya, peran kehadiran mahasiswa. Nah, ini kan juga bisa salah satu subjek, misalnya teman-teman memberikan informasi transformasi bahwa ketika kalian KKN, ketika kalian PKL, hal ini bisa disampaikan bagaimana pemanfaatan media sosial dalam memasarkan produk-produk pertanian yang ada di desa ya. Para petani-petani yang sudah usianya lanjut itu bisa menggunakan handphonenya dan memanfaatkan handphonenya untuk memasarkan produk-produk pertaniannya. Nah, jadi solusinya itu ya, bisa dari penyuluh pertanian dan peran-peran mahasiswa ya. Bukan berarti mahasiswa kan juga nggak memberikan informasi kepada orang tua kita yang ada di desa sebagai petani dan sebagainya. Nah, peran kalian kan sebentar lagi mau KKN, mau PKL. Nah, ini bisa dijadikan sebagai topik untuk teman-teman sekalian ya, buat teman-teman sekalian menyampaikan informasi pentingnya memasarkan produk pertanian melalui e-commerce gitu ya. Nah, itu solusinya untuk pemasaran dalam media sosial. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, kita akhiri ya pertemuan ini ya dengan sebuah kesimpulan teman-teman. Untuk menghindari resiko dalam agribisnis, maka kita perlu memperhatikan diversifikasi usaha, melakukan analisis pasar yang mendalam, ya, membangun kerjasama dengan pihak terkait, meningkatkan keberlanjutan usaha, dan menerapkan manajemen resiko yang baik. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Jika tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri billahi fisabil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini saya perbuat sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT.
sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Demikian, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.